Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 8 jebakan catur untuk menghadapi pembukaan Ruy Lopez, teman-teman. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Dan jika kalian ada kritik dan saran, saya persilahkan coret-coret di kolom komentar, teman-teman. Dan mohon maaf juga dikarenakan saya sedang flu dan pilek, jadi suara saya agak lebih sedikit pelan dan juga serak, teman-teman. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk di jebakan yang pertama. Oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang pertama untuk menghadapi pembukaan Ruy Lopez. Di mana pembukaan Ruy Lopez tersebut itu diawali dari E4, E5, kuda F3, dan kuda ke C6, gajah ke B5. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan pembukaan Ruy Lopez. Kuda F6 dan roket pendek, dan kuda G4. Nah, kuda G4 ini untuk buat pancingan teman-teman agar pion H itu mengancam kuda kita. H3, maka tipe seperti ini teman-teman, langsung saja H5. Dan setelah pion pukul kuda dan pion pukul pion, juga membuka langsung fal H untuk dikuasai oleh benteng kita dan sekaligus mengancam kuda E1 untuk melarikan diri. Maka di posisi seperti ini teman-teman, ada menteri H4, dan ini adalah ancaman skakmat teman-teman. F3, dan untuk membuka ruang bagi raja putih, maka G3 juga memblokir jalur buat ruang raja putih teman-teman. Benteng F2 untuk mengorbankan bentengnya, tetapi itu tidak perlu kita pukul teman-teman, dikarenakan menteri H1 skakmat. Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang kedua. Nah, teman-teman, di jebakan yang kedua ini di mana E4, E5, kuda F3, kuda ke C6, gajah B5, dan kuda F6, roket pendek, dan kuda G4. Dan benteng ke E1 langsung menyerang di pertahanan raja, gajah ke C5. Mengancam pion F2 2 kali, dan D4, dan kuda pukul pion, dan kuda pukul kuda. Nah teman-teman, di posisi seperti ini kuda kita terancam. Dan menteri H4 melindungi kuda sekaligus mengancam pion di petak H2 dan juga F2 teman-teman. Dan kuda F3 mengancam menteri, maka menteri pukul pion, skak. Raja H1, menteri G1, skak, pengorbanan satu menteri, dan ini wajib dipukul pakai benteng pukul menteri, dan kuda ke F2, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah seperti ini. Apabila di posisi seperti ini dijawab dengan kuda pukul menteri, maka tetap saja kuda F2, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-8. Nah, di langkah yang ke-8 ini, apabila dijawab dengan G3 misalnya, maka menteri pukul pion, skak, jalan satu-satunya buat raja yaitu adalah raja F1. Dan menteri pukul pion, skakmat teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-8. Nah, di posisi seperti ini, apabila dijawab dengan H3, mengancam kuda, maka simpel saja gajah pukul kuda, juga mengancam pion di petak F2 2 kali, dan pion pukul kuda, maka menteri pukul pion, skak. Raja H2, maka menteri H4, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-9. Nah teman-teman, di posisi seperti ini apabila dijawab dengan menteri pukul kuda sekaligus mengajak pertukaran menteri, maka menteri pukul pion, skak. Raja H2,
dan menteri full beteng. Nah teman-teman, di pose seperti ini hitam sudah unggul kualitas perwira dan juga masih mengancam gajah teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang kedua. Sekarang kita masuk di jebakan yang ketiga. Nah teman-teman, di jebakan yang ketiga ini dimana E4, E5, kuda F3, kuda ke C6, dan gajah ke B5, kuda F6, dan roket pendek, kuda G4, H3, dan H5. Dan setelah pion pukul kuda, maka pion pukul pion mengancam kuda. Nah teman-teman, di pose seperti ini, apabila kuda H2 mengancam pion, maka menteri H4 mengancam kuda. F4 untuk membuka ruang bagi raja putih teman-teman. Dan G3 mengancam kuda sekaligus mengontrol petak penting di petak F2 buat jalur raja teman-teman. Dan kuda G3 mengancam menteri H1 skakmat. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-9. Nah teman-teman, di pose seperti ini apabila dijawab dengan beteng F3 misalnya untuk membuka ruang bagi raja putih, maka menteri pukul kuda skak raja F1, kuda ke D4 mengancam gajah sekaligus beteng, dan yang terpenting yaitu adalah mengontrol petak penting di petak E2 teman-teman, dan gajah ke D3 dan menteri H1 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-11. Nah di langkah yang ke-11 ini apabila raja ke E1 untuk membuka ruang bagi beteng, maka menteri pukul pion mengancam beteng F1, maka beteng H1 langsung mengajak pertukaran beteng dan juga mengepin beteng teman-teman. Menteri E2 untuk melindungi beteng dan sekaligus mengorbankan menterinya, dan kuda pukul menteri. Dan setelah beteng pukul beteng, maka kuda ke D4, dan jelas tetap saja ancamannya skakmat teman-teman. Kuda ke C3 dan menteri pukul beteng skak, gajah F1 dan G2, dan D3 membuka ruang bagi raja, maka pion pukul gajah promosi menteri skak, raja ke D2, maka menteri pukul pion skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-15. Nah di langkah yang ke-15 ini apabila dijawab dengan beteng F1 misalnya, menteri pukul pion skak, raja ke D1 dan menteri pukul pion skak, raja ke E1, maka menteri pukul gajah skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-13. Nah di pose seperti ini apabila dijawab dengan gajah E2, maka menteri F2 skakmat teman-teman. Dikarenakan beteng itu tidak dapat memukul menteri, dikarenakan sedang dipin oleh beteng teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang keempat. Nah teman-teman, di jebakan yang keempat ini dimana E4, E5, kuda F3, kuda ke C6, gajah ke B5, dan A6. Nah teman-teman, sekarang kita menggunakan variasi Morphy Defense, gajah A4 dan D6, dan roket pendek gajah G4, langsung mengepin kuda H3 dan H5. Dan setelah pion pukul gajah dan pion pukul pion mengancam kuda ke E1 dan menteri H4, dan jelas ini ancamannya skakmat teman-teman. F3 untuk membuka ruang bagi raja, dan G3 dan gajah pukul kuda skak, pion pukul gajah A3, maka menteri H1 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang kelima. Nah teman-teman, di jebakan yang kelima ini dimana E4, E5,
kuda F3, kuda ke C6, gajah B5, A6, dan gajah A4, dan D5, D4, dan B5, gajah ke B3, dan kuda pul pion, dan kuda pul kuda, pion pul kuda, dan menteri pul pion, dan C5 mengancam menteri, dan menteri ke D5 mengancam beteng, dan sekaligus ancamannya skakmat teman-teman. Tetapi tenang saja, gajah E6 mengancam menteri dan melindungi beteng, menteri C6 skak, gajah ke D7 mengancam menteri, dan menteri D5 juga masih mengancam skakmat di petak F7 dan C4. Nah teman-teman, tipe seperti ini gajah terjebak, dan gajah pul pion, pion pul gajah, dan menteri pul pion. Nah teman-teman, tipe seperti ini hitam sudah unggul 1 perwira gajah, dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-6. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-6 ini dimana E4, E5, kuda F3, kuda ke C6, gajah B5, kuda ke F6, dan D3, kuda E7. Dan di poin seperti ini teman-teman, kita sengaja mengorbankan pion di petak E5, dan setelah putih menerima pengorbanan kita, kuda pukul pion, dan ini adalah langkah benar teman-teman, dikarenakan C6 mengancam gajah, gajah A4, dan menteri ke B5 skak sekaligus mengancam gajah serta kuda, C3, dan kita pukul saja menteri pukul kuda, dikarenakan gajahnya sedang dijaga oleh menteri teman-teman. Nah di poin seperti ini kita sudah unggul 1 perwira kuda. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-6. Nah teman-teman, di poin seperti ini apabila dijawab dengan kuda ke C4, dan sekaligus ini ada ancaman skakmat di petak D6, dan kita jawab saja kuda G6 untuk membuka ruang bagi raja sekaligus gajah teman-teman, dan gajah A4 dan B5. Nah teman-teman, di poin seperti ini 1 perwira dari putih juga jatuh teman-teman, dan dipastikan hitam akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-7. Nah oke teman-teman, di jebakan yang ke-7 ini E4, E5, kuda F3, kuda C6, dan gajah B5, F5, D4, maka pion pul pion, dan setelah kuda pul pion dan kuda pul kuda, pion pul kuda, dan C6 mengancam gajah, gajah A4, dan menteri A5 skak, dan kuda ke C3 untuk melindungi gajah, maka gajah B4 mengancam kuda 2 kali, gajah ke D2, dan gajah pul kuda, dan gajah pul gajah, dan menteri pul gajah. Nah teman-teman, tipe seperti ini hitam sudah unggul 1 perwira kuda, dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang terakhir. Nah teman-teman, di jebakan yang terakhir ini dimana E4, E5, kuda F3, kuda ke C6, dan gajah ke B5, dan F5, dan D4, dan pion pukul pion, kuda pul pion, dan kuda pul kuda, dan pion pul kuda, dan C6, dan gajah ke C4, dan menteri A5 skak, kuda ke C3 menutup, dan menteri pul pion, roket pendek, dan D5 mengancam gajah, gajah B3, dan kuda ke C6,
dan gajah E3. Gajah gede 6 untuk menyerang pion di petak H2 dan G3 untuk memblokir jalur menteri, dan gajah G4 mengancam menteri gede 2 dan gajah F3 dan gajah F4 mengancam menteri dan menteri H5 dan kuda gede 1 dan menteri H3 dan kuda ke E3 untuk mengawal petak penting di G2 teman-teman, dan kuda G4 langsung mengajak pertukaran kuda dan benteng F gede 1, dan di posisi seperti ini menteri full pion skak raja F1 dan menteri H1 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke berapa ini? Di langkah yang ke-18. Nah teman-teman, di posisi seperti ini apabila dijawab dengan kuda full kuda, maka menteri G2 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jika kalian ada kritik dan saran, silahkan kalian tulis saja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.